Ya jealous intinya. Itu doang sih, jealous aja. Kita berbicara apa ya, semuanya itu secara global ya, tidak menyudutkan orang lain gitu loh, tidak menyudutkan satu tempat gitu. Betul. Aku tuh nggak pernah loh nuduh orang mau pakai apa terserah gitu loh. Lah dia sering di endorse sama barang-barang yang KW. Kalau emang dia tuh, saya tuh ya nggak pernah tuh nerima endorsean yang online KW ya Resti ya. Nggak mau gitu loh. Saya dengan nggak begitu aja dituduh seperti itu, dia mungkin yang seperti itu. Ngapain juga ngebahas aku tuh, nyari celah aku tuh itu mulu PSK. Sedangkan yang ketangkep di Kepinski siapa? Junjungannya dia. Terus selalu menggiring opini katanya itu dijebak sama Polela. Mana bisa sih orang ya jebak itu kan karena udah ada target, udah ada di uh, penyelidikannya. Ya kalau emang dia nggak mau dijebak ya ngapain dia terima tawaran prostitusi itu? Gitu loh. Jadi sini berbicara seperti kayak satu bilang rusak nilah satu titik, rusak khusus sebelanga. Nah ini mungkin untuk evaluasi coklat harus berbenah lagi, singkirin itu yang oknum-oknum yang hanya merusak citra polisi. Sebenarnya dulu dia membela gitu bukan kepentingannya, itu dia tuh cari perhatian aja karena dia lagi banyak dilaporin sama orang-orang gede. Jadi seolah-olah mau membela, padahal dia tuh sering menjatuhkan, nuduh polisi itu disuap, nuduh karena uang, karena backingan. Padahal dia yang selalu mengintervensi polisi untuk menjalankan kasusnya dia gitu loh. Apa ya jadi orang kayak begitu? Yang namanya polisi menyidik tersangka itu ada 2 alat bukti. Ya kalau emang udah tersangka, ya udah tersangka aja. Tersangka juga kan belum tentu ditahan. Ada nanti pra-peradilan, di pengadilan nanti diputuskannya bersalah atau tidak. Kalau cuma hanya polisi itu hanya memberikan status tersangka, dia tidak bisa menghukum. Nanti diserahkan berkasnya ke pengadilan. Pengadilan nanti yang akan memutuskan dia akan dipenjara atau tidak gitu loh. Kenapa sih netizen jangan mau dibohong-bohongin sama statement-statement menyesatkan? Begitu loh. Jadi selalu menggiring opini. Kertas dipotong-potong di apa namanya diblur-blur tentang penyidikan aku. Orang kasusnya udah nggak jalan kok. Dia melakukan penganiayaan aku di Polda. Nah, itu cuma hanya laporan, bukan ditindaklanjuti. Emang tidak jalan. Dan memang tidak ada pasal bisa menjerat. Sudah. Kenapain dia merong-merong gitu loh. Dia juga banyak kok menghentikan kasusnya dia. Karena dia ada backup-backupan. Aku ya, demi Allah nih hari Jumat. Sampai detik ini ketika aku dilaporkan orang dengan kasus fitnah buat aku, tidak ada aku tuh menghubungin polisi sedikit pun minta backingan. Aku jalanin semuanya sendirian. Karena aku tahu, aku benar, aku punya bukti kalau aku tidak bersalah. Jadi aku sendiri aja. Selalu dibilang cari sonono si PSK, cari backingan. Sorry, gue bukan lo. Jadi lu juga gak usah bilang gue cari backingan. Cari polisi yang bisa backup gue. Tidak ada. Gue tidak pernah minta membackup siapa. Karena gue benar. Gue punya bukti. Jadi gue gak perlu backingan kayak gitu loh. Males. Dikata-katain seperti itu. Dikata-katain aku lah. Sekarang ngaca aja lah. Ngaca aja lah gitu loh. Lu sering kalau lagi digerebek sama polisi, ditangkap, dia marah-marah sama polisi. Dibayar tuh, di backup tuh, padahal bukti yang dia selalu minta backupan. Dia tuh maunya dia aja yang dibelain, orang lain gak boleh. Maunya dia aja yang selalu diutamain. Gimana sih awal-awal mungkin ya, tapi kesini-sini kan orang juga udah capek. Ngapain sih ngeributin masalah-masalah itu melulu? Gitu loh. Ngapain, bener gak? Polisi itu punya tugas berat lagi mengklirkan nama baiknya dia saat ini lagi di ujung tingkat kepercayaan masyarakat udah hilang. Jangan lagi diribukin sama kasus-kasus yang gak jelas, pencemaran nama baik lah, apalah. Kalau kamu udah berani menyenggol orang di sosial media, lawan dengan sosial media, lawan lagi, nggak usah cengeng, lapor-lapor polisi. Kesian polisi suruh kayak gitu-gitu mulu. Aku tuh males lapor-lapor polisi kalau cuma hanya kasus pencemaran nama baik lah, apalah, cemen banget gitu loh. Giliran ada yang ngata-ngatain dilaporin, giliran dia ngata-ngatain orang dilaporin nggak terima, kan lucu gitu loh.
Lia, makasih. Jadi lu mau menjarain orang, tapi giliran orang mau menjarain lu dibilang ngezolimin. Lu bilang punya anak, kalau lu punya anak, lu juga jaga sikap gitu loh. Jangan kayak begitu. Ini lagi ini ngeprotes Mbak Nana Shihab. Mau apa sih? Mau pikir lu mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi pembela? Mau diangkat jadi menteri? HAM gitu. Bagaimana sih lu aja nggak bisa adil dalam melihat sesuatu? Cobalah, lu adil dalam, lu tuh bawaan banget digonggongin sama kakak-kakaan lu yang hanya menggunakan lu untuk toaknya doang. Dia nggak bisa ngoceh, lu digunain untuk ngoceh. Padahal lu nggak bisa saring ocehan lu itu smart apa enggak gitu loh. Lu aja nggak ngerti apa-apaan, lu cuma ditunggangin sama kakak-kakaan lu untuk ngoceh. Padahal isi ocehannya tuh bullshit semuanya. Loh, kalau lagi sama Dep, aku berjelas-jelas aku diancam mau dibunuh. Dulu dia udah minta maaf kok. Kalau udah ancaman tuh udah beda ceritanya. Kalau dia pada kata-kataan, ingat, kalau udah ancaman itu beda ya, gitu loh. Kalian tuh harus smart. Nih, lapor polisi itu kan bukan berarti juga harus menindaklanjuti permohonan maaf, bisa untuk apa, gitu loh. Sorry nih, ini hari Jumat aku ngomong tentang kebenaran. Jadi kita memang boleh vokal untuk menentukan sesuatu, tapi harus pakai smart. Lu tuh nggak jelas, kadang itu menjatuhkan polisi, kadang ngebela polisi. Gimana sih gitu loh. Hanya kepentingan doang, karena dia tuh lagi ada kasus. Tidak objektif gitu loh, tidak objektif, hanya buat kepentingan dia gitu loh. Buat membela oknum-oknumnya dia. Bukan kepentingan umum gitu loh. Aduh, terserah, kalau mau sesak napas sekalian aja modar. Aku ikut sesak napas tiap dia marah lah. Suara gue tuh serak-serak basah, serak-serak. Jadi kalau ngomong kayak orang ngegas. Kalau ngomong gitu karena suara gue tuh serak-serak, ngerti? Jadi seperti itu ya guys. Jangan pernah mau dibohongi. Kalau emang udah mereka pengikuti, sudahlah, pengikut sesat. Jadi jangan terlalu apa sih? Gak jelas, lu konsisten. Kalau lu benci dengan seseorang, benci. Tapi kadang dengan oknum benci, dengan polisi benci-benci aja. Jangan kadang membela, kadang membenci, kadang menghina. Kagak jelas. Jadi apa ya, nggak nyambung gitu loh. Dia tuh nggak konsisten bersikap. Kadang A, kadang B, kadang C. Oh ini itu aja sih gitu. Ngatain aku PSK mulu, ngatain aku PSK mulu. Kalau mau ngatain orang ada bukti, gak usah ngoceh-ngoceh doang. Gak masalah sih, itu tidak mengganggu hidup aku. Cuman apa sih gitu loh, bosan aja ngedenger kayak gitu. Kayak barang KW lah. Emang kalau gue pakai barang KW pakai duit lo? Enggak kan? Makasih ya. Bawa Baby Z, bos Persitara, dua coba sih. Kakak Lia. Kesel, gimana ya? Kita tuh bukannya apalah dia bilang geng sampah lah apa. Aku tidak pernah merasa bergeng-gengan. Kalau kita nyerang dia, emang dia yang udah nyerang kita. Nah kalau teman-temannya itu dia nggak diserang, ikut-ikutan nyerang dan semuanya hoax gitu loh. Gimana? Udah lah, poin digunain untuk ngomong, dia aja gak ngerti apa-apa, cuma hanya digunakan alat mulutnya untuk bersuara tuh yang kakak-kakakannya semua, biar kakak-kakaknya aman. Iya, dia tuh gak pernah objektif, ngomongnya tuh selalu berbeda. Besok menghina nih, lagi digerebek, polisi dihina-hina, lu dibayar berapa, lu gini ya. Giliran sekarang dia ngebela gara-gara ada peraturan yang tidak boleh memakai barang mewah. Itu sudah peraturan dari zaman baheula. Dan ini ke up karena ada kasus Sambo, ada masalahnya. Jadi masyarakat ini lagi konsen di situ. Gitu loh, lu smart dikit dong. Iya, bukan
bukannya apa-apa ya, kayaknya bukannya aku ada masalah, kita masyarakat boleh meng-up sesuatu, tapi harus didasarkan sama sesuatu hal yang benar. Yang namanya peraturan ya peraturan. Kata gini loh, kita di Islam, ya sholat 5 waktu, nggak, no excuse gitu loh. Kalau melanggar ya udah, kita melanggar gitu loh, jangan ada pengecualian. Karena apa? Karena kakak-kakaknya yang satu tuh yang baju pink, temannya dia, mungkin yang tersinggung gitu loh dibilangin sama Mbak Nana, sehingga dia membela. Padahal jelas-jelas memang itu peraturan dari zaman dulu, tidak bisa diganggu gugat gitu loh. Kok gak bisa lihat? Pokoknya udah di situ aja. Kalau masalah peraturan, kita tuh bukan yang jealous. Banyak memang polisi yang kaya dan pengusaha, tapi memang udah resiko jadi abdi negara dan jadi istri polisi itu tidak bisa pamer seperti itu. Harus siap kalau cinta sama suaminya, karena ketika dia pamer dan itu diprotes, itu akan mempengaruhi karir suaminya. Semuanya kayak gitu. Jadi kadang ya karena tidak ada kasus aja gitu loh. Makanya bermulanya kayak aku nih, aku jadi artis, terus jadi pengusaha, nanti akan jadi politikus. Kayak Mas Saroni, dia udah jadi pengusaha, dia mau pakai baju, pakai barang-barang apa, ya uangnya dia. Dia udah pengusaha, bukan dari meltek tuh jadi politikus gitu loh. Iya, jadi kayak begitu. Sebenarnya tuh banyak, aku tahu polisi banyak yang kaya, orang tentara banyak yang kaya, banyak yang kaya. Cuma memang udah resiko. Oh, ketika kamu kaya, ya kamu hanya bisa menikmati di intern keluarga kamu, tidak bisa keluar. Toh dengan kamu seperti itu, kamu udah menang, dapat prestis sebagai pejabat dan abdi negara gitu loh. Udah seperti itu. Ya benar, kalau udah kaya dari lahir mah nggak usah pamer-pamer lagi. Banyak kok orang-orang tajir yang memang nggak suka pamer. Sebenarnya itu sah-sah aja, tapi ingat tidak bisa di posting, karena itu peraturan akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Yang tadinya istri-istri polisi itu anteng-anteng, dia dengan hidup kesederhanaan, itu tiba-tiba ngelihat oknum yang lainnya, kok dia bisa ya, kok aku enggak ya. Akhirnya semuanya jadi berbondong-bondong, pakai barang mewah, akhirnya jadi menghalalkan segala cara. Memang gitu. Kalau emang kayak usaha ya nggak apa-apa, tapi udah susah, peraturan ya peraturan gitu loh. Jadi nggak ada, aku pun ngomong begini bukan karena ada sesuatu hal. Aku sangat menghargai banget polisi ya. Temanku banyak banget yang jadi ibu bayangkari, dan aku juga nggak pernah ngatur-ngatur mereka. Tapi ini kan lagi kasus Sambo lagi up, jadi semuanya tuh lagi kena nih gitu.